Dani. Dan saya Muhammad Ilham. Oke, baik. Dalam pertemuan kedua ini kami akan membahas materi tentang perkembangan alam pikir manusia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, di sini aku akan membahas bagian pertama, yaitu manusia bersifat unik. Unik seperti apa ya? Jika kita bandingkan antara tubuh manusia dengan hewan tingkat tinggi seperti gajah, harimau, buaya, dan burung, jelas secara fisik manusia sangat lemah. Tetapi manusia punya kelebihan, yaitu diberkati dengan akal pikiran, budi, serta memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, manusia bisa hidup lebih baik dibandingkan hewan-hewan tersebut. Kenapa? Karena dengan akal dan pikirannya, manusia bisa menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan hewan-hewan tersebut. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Seperti apa sih ciri-ciri manusia dan keunikan lainnya? Let's go! Ciri-ciri manusia yang pertama, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam maupun luar. Yang kedua, memiliki potensi untuk berkembang. Artinya manusia memiliki daya pikir dan daya cipta yang bisa mengembangkan potensi dalam diri mereka. Yang selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, organ tubuh mereka lengkap dengan otak yang sempurna, berinteraksi dengan lingkungan. Istimewaan manusia yang pertama, memiliki akal dan budi, mengenal pakaian, bisa menciptakan api, bisa berbicara untuk berinteraksi, dan memiliki atau punya masa menopause. Kelebihan manusia dari makhluk bumi lainnya. Pertama, manusia sebagai makhluk berpikir dan bijaksana yang dicerminkan dalam tindakan dan perilakunya. Contohnya seperti memiliki rasa ingin tahu yang lebih sehingga terus menggali informasi-informasi terbaru. Yang kedua, manusia sebagai pembuat alat. Kenapa? Karena sadar akan keterbatasan inderanya sehingga kita sebagai manusia membutuhkan bantuan untuk hidup. Contohnya mesin dan teknologi. Yang ketiga, manusia mempunyai kepercayaan, adat, dan agama untuk menuntun hidup mereka. Selanjutnya, manusia juga bisa hidup bermasyarakat dan berbudaya karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Kuriositas dan akal budi. Kuriositas dan akal budi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti keingintahuan. Di dalam hewan disebut naluri atau insting yang bersifat mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Sedangkan manusia memiliki insting dan akal budi, dua hal tersebut yang akan membentuk rasa ingin tahu yang akan selalu berubah sepanjang zaman dan tidak akan terpuaskan. Teman-teman, kita simak penjelasan materi kualitas dan hakikat manusia di video selanjutnya. Perkembangan alam pikir manusia. Hakikat manusia. Perkembangannya, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau kuriositas. Maka, berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha untuk mencari keterangan tentang fenomena alam yang diamati. Menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering menerka-nerka jawaban mereka sendiri. Dengan menerka-nerka atas rasa ingin tahunya, menghasilkan mitos, tradisi, wahyu, prasangka, intuisi, penemuan yang kebetulan. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog yang akan menjadi laki-laki.
Perubahan fisik yang sangat nyata terjadi pada saat pubertas, yang ditandai diantaranya dengan tanda kedewasaan. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan semasa anak-anak, berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungan. Sejarah perkembangan manusia. Manusia itu sudah sejarah belum terbentuk, di mana kehidupannya manusia selalu berkembang dari masa ke masa. Dalam kehidupannya, manusia selalu membuat perubahan yang membuat kehidupannya berkembang dengan melakukan evolusi. Oke teman-teman, kita simak penjelasan materi tentang sejarah perkembangan di video selanjutnya. 2 macam perkembangan alam pikir manusia. 1. Perkembangan alam pikir manusia sejak zaman purba hingga dewasa. 2. Perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat. Menurut Auguste Comte 1768 sampai 1847, ada 3 tahapan manusia berkembang. 1. Tahapan teologis. Tahapan ini awal dari perkembangan akal budi manusia, menerangkan segenap fakta yang dikaitkan dengan misteri gaib. 2. Tahapan metafisika. Tahap ini melakukan perombakan atas cara berpikir lama manusia. Pada tahap ini berusaha untuk mencari hakikat dengan akalnya. 3. Tahap positif atau ilmiah real. Pada tahap ini manusia telah mampu berpikir positif atas dasar pengetahuan yang dicapainya dan dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Pikiran kuno. Pada zaman dahulu, pengetahuan yang dikombinasikan antara pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. Cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima orang pada saat itu karena keterbatasan penginderaan dan penalaran serta hasrat ingin tahu yang perlu segera dipenuhi. Puncak pemikiran mitos terjadi pada zaman Babilonia 700 sampai 600 sebelum Masehi. Alam semesta itu seperti ruangan setengah bola dengan bumi datar sebagai lantainya, langit dan bintang sebagai atapnya. Thales 518 sampai 624 sebelum Masehi menyatakan 1. Bumi piring datar mengapung di atas air. 2. Semua kehidupan berasal dari air. Ptolemes 127 sampai 141 menyatakan bumi bulat seimbang tanpa uang. Anaximander 548 sampai 624 sebelum Masehi menyatakan langit sebetulnya hanya setengah. Jadi, pengetahuan zaman itu setengahnya adalah dugaan, imajinasi, kepercayaan, atau mitos. Penalaran manusia. 1. Penalaran deduktif rasionalisme, penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menggunakan pola pikir yang dinamakan silogisme. Silogisme terdiri atas 2 buah pernyataan dan 1 buah kesimpulan. 2. Penularan eduktif empirisme. Penganut paham empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu penalaran kesimpulan umum dari pengamatan khusus. Perkembangan pengetahuan manusia dari zaman purba sampai zaman modern. Pada zaman purba, mereka masih menggunakan alat dari batu, masih bercocok tanam, berternak merupakan pengalaman dan kemampuan untuk mengamati alam sekitar. Zaman berburu dan meramu tingkat awal. Pada zaman ini terjadi ketika zaman Paleolitikum atau disebut juga zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia hidup dengan menggantungkan dirinya penuh pada alam. Mereka belum bertempat tinggal atau nomaden. Selain itu juga mereka memburu binatang untuk makan. Zaman berburu dan meramu tingkat lanjut. Zaman ini terjadi ketika zaman Mesolitikum atau disebut juga zaman Batu Tengah. Pada masa ini manusia sudah hidup menetap meskipun sementara. Hidupnya sudah tidak sepenuhnya menggantungkan pada alam. Selanjutnya yaitu kehidupan manusia masa bercocok tanam. Jenis manusia pada masa ini sudah mencapai taraf Homo sapiens. Artinya jenis manusia yang cerdas atau manusia yang tingkat pemikirannya sudah meningkat jauh daripada jenis manusia sebelumnya. Manusia pada masa ini sudah memiliki kemampuan mengadakan persediaan makanan, seperti menanam tumbuh-tumbuhan tertentu, menyimpan atau mengawetkan makanan, dan menjinakkan binatang. Selain itu juga manusia pada masa ini sudah memiliki kebudayaan dan kepercayaan.
Kehidupan masa perundagian. Pada masa ini, manusia memiliki kemampuan baru, yaitu kemampuan dalam peleburan biji logam dan pembuatan alat-alat dari logam, seperti perunggu dan besi. Selanjutnya, keadaan manusia menjelang zaman prasejarah. Pada masa ini, manusia adalah masa di mana perilaku dan anatomi manusia pertama kali muncul, sampai adanya catatan sejarah yang kemudian diikuti dengan penemuan aksara. Pada masa ini juga, masyarakat sudah memiliki tata kehidupan yang teratur dan kebudayaan yang cukup tinggi. Mereka sudah mampu pandai bercocok tanam, pandai berlayar, pandai membuat bangunan megalitik, sudah mengenal pengetahuan perbintangan, dan pandai membuat alat-alat dari logam. Zaman Yunani 600 sampai 200 sebelum Masehi. Pada zaman ini, sikap dan pemikiran terjadi perubahan besar, dianggap sebagai dasar ilmu pengetahuan modern. 2. Zaman Pertengahan. Dikembangkan metode eksperimen menyangkut bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. 3. Zaman Modern. Pada zaman ini dianggap membuka cara berpikir yang lebih maju dan modern. Sejak abad ke-14, negara Eropa menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, setelah menonton materi yang kami sampaikan, jadi kesimpulannya, pada hakikatnya manusia adalah makhluk berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat, sehingga mereka terus menggali informasi dan pengetahuan. Perkembangan manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya, yang ditunjang rasa ingin tahu atau prioritas. Jadi pada zaman dahulu pikiran manusia belum berkembang, mereka hanya mengandalkan kepercayaan atau dugaan yang disebutkan mitos